Menikmati berbagai wahana permainan seru bersama buah hati di tengah kebun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lain. Bersama saya, Angelika Dea Fagam. Inilah Lintas Ayus Pagi akhir pekan selengkapnya. Pemirsa, puluhan pemain judi sabung ayam kocar-kacir saat digerebek tim gabungan dari Polres Pangkep. Dalam operasi ini, polisi menangkap 2 pemain judi sabung. Sementara itu, seorang pelaku penggelapan ponsel korban kecelakaan lalu lintas di Kota Makassar digerebek polisi. Puluhan pemain judi sabung ayam ini kocar-kacir saat tim gabungan dari Polres Pangkep menggerebek Kampung Malise, Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Aksi kejar-kejaran sempat terjadi ketika para pelaku berlarian kabur begitu melihat kedatangan petugas yang melepaskan tembakan ke udara. Dalam penggerebekan, petugas mengamankan 2 pelaku, 5 ekor ayam jago aduan siap tarung, serta belasan unit sepeda motor milik para penyambung. Petugas juga turut membongkar arena sabung ayam yang digunakan sebagai tempat judi dan membakarnya di lokasi kejadian untuk memberi efek jerah. Yang kami katakan yang ditemukan di TKP itu pelaku yang 2 orang yang sempat ditangkap, motor, kendaraan, terus ayam. Warga berharap penggerebekan bisa menghentikan praktek judi sabung ayam yang tengah mengganggu ketenangan warga. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin Anyus melaporkan. Diam semua. Jangan ada goyang. Pegang ini. Unit Jatan Polrestabes Makassar bersama tim Resma Polsek Ujung Pandang membekuk seorang pelaku penggelapan ponsel di sebuah rumah gubuk Jalan Macini Sawah, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku bersama 2 rekan lainnya diringkus saat tengah asik bermain judi tanpa perlawanan berarti. Saat interogasi, pelaku yang telah mengakui beraksi membawa kabur ponsel digelandang ke Polrestabes Makassar berikut sejumlah barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut. Diketahui sebelumnya, pria pengangguran ini bahkan telah berulang kali keluar masuk BUI dengan kasus tindak pidana pencurian. Pelaku membawa kabur ponsel milik korban kecelakaan lalu lintas yang ia selamatkan di jalan. Saat terjadi kecelakaan, ini pelaku ikut membawa korban ke rumah sakit. Namun setelah tiba di rumah sakit, korban ini menyerahkan handphonenya kepada pelaku untuk dipegang sementara. Tetapi oleh pelaku mungkin melihat ini kesempatan dan kabur membawa pergi handphone milik korban. Pelaku pada ditangkap pada saat sedang apa, Pak? Di mana pada saat dilakukan penggerebekan yang bersangkutan sedang ada permainan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini terancam pidana penjara 4 tahun. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa Anyus melaporkan. Pemirsa, 2 remaja pelaku asusila terhadap anak di bawah umur di Bandar Lampung ditangkap polisi. Ironisnya, korban yang kini berstatus pelajar SMP telah diruda paksa selama 2 tahun oleh pelaku sejak duduk di bangku sekolah dasar. Dua remaja berinisial LT dan ND, warga Lampung Selatan diringkus tim Reskrim Polsek Sukarame Lampung lantaran meruda paksa anak di bawah umur. Terbongkarnya kasus asusila anak di bawah umur ini usai pelaku melakukan aksi teror dengan mengirimkan surat kaleng ke rumah keluarga korban. Keluarga korban yang tidak terima akhirnya melaporkan peristiwa ini ke Mapolsek Sukarame. Di hadapan polisi, pelaku mengaku telah meruda paksa korban sejak 2 tahun lalu saat korban masih duduk di kelas 6 sekolah dasar dan melakukan aksi bejatnya hampir setiap pekan. Saat melancarkan aksinya, pelaku mengancam akan menyebarkan video asusila yang pernah direkam oleh pelaku jika korban menolak untuk melayani nafsu bejatnya. Ironisnya, korban juga digilir oleh pelaku dengan mengajak rekannya di sebuah hotel. Pencabulan anak di bawah umur, termasuk pemerkosaan juga anak di bawah umur. Untuk pelaku sendiri ada berapa? Pelaku kita amankan 2, jadi untuk korban itu SD kelas 6.
SD kelas 6 berpacaran, namun diperlakukan seperti orang dewasa. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Andres Apandi, iNews melaporkan. Pemirsa, keributan terjadi antara debt collector dengan pengemudi mobil di Medan, Sumatera Utara. Sementara sejumlah remaja menjadi korban tawuran saat aksi tawuran antar remaja pecah di Bagan Diale Belawan, Kota Medan. Pengemudi mobil berwarna putih ini terlibat keributan dengan dua pria yang mengaku debt collector di Jalan Brigjen Katamso, Medan, Sumatera Utara. Pengemudi yang membawa mobil orang tuanya tersebut mengaku baru keluar dari minimarket. Tiba-tiba diikuti oleh mobil di belakangnya dan langsung dicegat di simpang waspada. Keributan makin memanas setelah kedua debt collector mengambil kunci mobil. Pengemudi pun memaksa merebut kunci mobilnya. Aksi tarik-menarik pun terjadi dan kedua debt collector nyaris diamuk massa. Petugas dari Polsek Medan Kota tiba di lokasi dan langsung mengamankan kedua debt collector tersebut. Dia katanya ini mobil ini mobil orang tua. Saya bilang sama orang tua aja berurusan, saya nggak tahu apa-apa, nggak tahu katanya. Selanjutnya pengemudi mobil beserta mobilnya pun juga turut diamankan ke Polsek Medan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Diputus cinta oleh sang kekasih, seorang pemuda di Blitar, Jawa Timur menyebar video mesum bersama pacarnya di media sosial. Akibat ulahnya, pelaku diamankan aparat Satreskrim Polres Blitar dan terancam Undang-Undang ITE dan pornografi. Seorang pria berinisial KB, 27 tahun, terpaksa berurusan dengan aparat Satreskrim Polres Blitar, Jawa Timur, usai terbukti menyebarkan video mesum bersama mantan kekasihnya di media sosial. Setelah menyebarkan video, pelaku sempat kabur selama 2 pekan. Namun persembunyian pelaku terendus polisi yang meringkus di sebuah rumah kos di wilayah Malang. Motif pelaku menyebarkan video mesum lantaran sakit hati usai diputus kekasihnya dan korban juga tidak penuhi permintaan uang yang pelaku minta. Pasangan ini yang melakukan memposting video, melakukan hubungan mesum dan diupload ini adalah sepasang kekasih. Sehingga karena yang pemeran laki-laki diputus oleh yang perempuan karena sakit hati, sehingga video yang pernah dibuat berdua itu diupload karena jengkel terhadap mantan kekasihnya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang ITE dan pornografi dengan ancaman hukuman 16 tahun penjara. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pohon kapuk setinggi 15 meter yang berada di Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, tumbang menimpa sejumlah tiang listrik. Sementara di Depok, Jawa Barat, hujan es dan angin kencang juga membuat sejumlah pohon tumbang. Hujan deras disertai angin kencang yang menerpa sebagian wilayah di DKI Jakarta Sabtu siang membuat pohon-pohon sekitar Jalan Ampera Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan tumbang. Pohon kapuk setinggi 15 meter menimpa sejumlah tiang kabel listrik hingga nyaris roboh. Kabel-kabel listrik yang terpasang di tiang tersebut pun menjuntai ke jalan hingga para pengendara yang ingin melintas tak bisa dan harus mencari jalan alternatif lain. Petugas PPSU dan juga perhutani yang berada di lokasi langsung berupaya memotong batang pohon. Besarnya batang pohon tersebut membuat petugas terpaksa menurunkan alat berat. Ini pohon apa bang yang nyari ke bawah? Pohon kapuk. Tingginya berapa bang? Tingginya kurang lebih 15 meter. Diameternya bang? Ini karena apa sih bang bisa nyari ke bawah? Ada korban jiwa ataupun luka dalam peristiwa ini. Ruas jalan dari arah Kemang Raya menuju Pejaten maupun Ampera tak bisa dilalui untuk sementara waktu. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Hujan deras dan angin kencang melanda kawasan Cinangka, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kencang angin bahkan sempat membuat warga ketakutan. Akibat angin kencang, sejumlah pohon besar tumbang dan mengganggu jalan di Jalan Raya Mukhtar. Tidak hanya angin kencang, hujan es juga turun di kawasan itu.
Fenomena hujan es itu terdengar keras seperti suara kerikil yang jatuh di atap rumahnya. Hujan es ini sempat membuat warga berlarian mencari perlindungan. Tadi terdengar dari dalam rumah ada suara batu es jatuh gitu, maka saya buru-buru keluar. Ternyata benar hujan es batu. Itu hujannya deras sama angin juga atau gimana? Iya deras, terus angin juga kencang banget sampai gelap juga kondisi di sini. Untuk sementara waktu, akses Jalan Raya Muchtar belum dapat dilintasi kendaraan karena banyaknya pohon yang tumbang. Sementara itu, menurut BMKG, cuaca ekstrim masih akan terjadi 2 hingga 3 hari ke depan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi terkait kasus judi online yang melibatkan para pegawainya. Petugas mengamankan tumpukan berkas mencurigakan yang dimasukkan dalam kotak kontainer. Penggeledahan kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi dilakukan petugas di Reskrimum Polda Metro Jaya dengan menghadirkan 4 tersangka terkait kasus judi online. Mengenakan baju tahanan, petugas membawa keempat tersangka masuk ke dalam kantor Kementerian Komdigi. Penggeledahan dilakukan petugas di sejumlah ruangan. Penggeledahan dimulai dari sore hingga menjelang malam hari. Selama beberapa jam melakukan penggeledahan, petugas membawa tumpukan berkas di dalam kotak kontainer. Berkas-berkas tersebut diduga merupakan barang bukti tertulis terkait kasus pengungkapan judi online yang tengah ditangani Polda Metro Jaya. Sebelumnya Polda Metro Jaya juga telah menggeledah sebuah ruko di kawasan Bekasi, Jawa Barat yang diduga menjadi kantor pegawai Komdigi yang terlibat judi online. Fokus hari ini kegiatan penggeledahan. Ya. Lebih terkait apa Pak? Penggeledahan terkait apa? Lokasi yang terkait di online ya. Tersangka berapa? Iya. Nanti ya. Jumlah tersangka. Iya. Atas kasus tersebut, polisi telah menetapkan 14 tersangka termasuk 11 pegawai Komdigi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Sementara Satgas Judi Online Polri mengamankan 7 tersangka terkait kasus judi online berskala internasional dengan barang bukti uang tunai lebih dari 70 miliar rupiah. 6 orang WNI dan 1 WNA yang diduga bos judi online diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka Satgas Judi Online Polri. Turut disita sejumlah barang bukti mulai dari laptop, ponsel, 2 unit mobil hingga uang tunai 70 miliar rupiah usai membongkar kasus judi online slot 8278. Diketahui slot 8278 merupakan situs perjudian online berskala internasional yang memiliki jumlah pemain lebih dari 85.000 orang Indonesia. Ungkapan jaringan judi online ini usai pengembangan kasus sebagai upaya pencegahan tindak perjudian dan narkoba di tanah air. Kami telah mengungkap perkara judi online situs slot 82-78 dan saat itu kami menangkap 7 orang tersangka yang terdiri dari 1 orang warga negara asing dan 6 orang warga negara Indonesia dengan omset miliaran rupiah. Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional atau GSN. GSN bermaksud menyatukan semua kekuatan sumber daya yang dimiliki Indonesia untuk satu tujuan, mencapai masyarakat adil makmur. Presiden Prabowo menghadiri deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional atau GSN di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta. Turut hadir dalam deklarasi tersebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Selain itu turut hadir juga sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto dan Ketua Umum Partai Koalisi. GSN merupakan gerakan memiliki satu tujuan, yakni mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. GSN ini akan menyatukan seluruh potensi bangsa untuk akselerasi masyarakat Indonesia agar tujuan itu tercapai. Bahwa negara kita ini, negara Indonesia ini adalah negara yang sangat dicintai dan disayangi oleh Tuhan Allah SWT. Sangat disayangi. Kenapa? Kita lihat begitu banyak yang diberikan kepadanya, dari alam yang subur, kekayaan alam yang luar biasa, pemandangan yang indah, kehidupan yang nyaman. Tapi apakah kita kadang-kadang harus berpikir
Apakah di saat bersamaan kita juga mencintai, kita juga menyayangi rakyat kita sesama anak bangsa? Deklarasi ini dihadiri lebih dari 15.000 peserta dari seluruh Indonesia. Harapannya GSN akan menjadi salah satu perekat bangsa Indonesia. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Sementara kebakaran yang menimpa pabrik minyak goreng dan pakan ternak di Kota Bekasi, Jawa Barat baru dapat padam setelah 24 jam. Kebakaran menewaskan 9 orang dan beberapa orang terluka. Pemirsa, setelah lebih dari 24 jam melakukan proses pemadaman api di tempat kejadian kebakaran yang terjadi di pabrik bahan pakan ternak dan juga minyak goreng yang terjadi di Kota Bekasi, Jawa Barat, akhirnya api dapat dipadamkan pada pagi pukul 7.40 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah api dapat dipadamkan hingga pukul 1 siang telah terjadi proses pendinginan dan akhirnya pada pukul 3 sore sejumlah mobil damkar telah meninggalkan tempat kejadian kebakaran yang menandakan proses pendinginan juga telah usai dilakukan. Selanjutnya pihak kepolisian akan melakukan olah TKP, tetapi terkait dengan tanggal dan juga kapan akan dilakukan olah TKP akan dikonfirmasi lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Kejadian ini pun mengakibatkan sebanyak 9 orang tewas meninggal dunia dan jenazah mereka yang tewas telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta Timur untuk dilakukan identifikasi lebih lanjut. Sementara itu juga terdapat 3 orang yang mengalami luka bakar berat dan menerima perawatan intensif di Rumah Sakit Ananda, Bekasi. Dugaan sementara kebakaran ini terjadi karena meledaknya tangki bahan baku minyak yang merupakan bahan baku dari pembuatan pakan ternak di pabrik ini. Dari Bekasi, Elsya Kesi, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti melakukan kunjungan kerja ke TK Angkasa dan SMK Muhammadiyah 3 Palembang. Kunjungan ini dilakukan sebagai dukungan bagi perkembangan pendidikan di Indonesia sejak usia dini hingga kejuruan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengunjungi TK Angkasa di Palembang, Sumatera Selatan. Muti memperkenalkan metode bermain sambil belajar sebagai pendekatan efektif untuk mengembangkan konsep dasar, seperti matematika bagi anak usia dini. Muti menjelaskan pentingnya pengenalan konsep dasar matematika melalui permainan. Metode ini memungkinkan anak-anak memahami dasar pelajaran tanpa merasa terbebani. Pendidikan di usia dini ini diharapkan mampu membentuk karakter yang kuat dan menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan ke depan. Matematika untuk TK, karena selama ini banyak masyarakat memahami, wah ini masih kecil-kecil sudah diajari hitung-hitungan tambah pusing. Tapi saya praktekkan bagaimana mengenalkan konsep-konsep matematika dengan bermain, karena prinsip pendidikan di TK adalah bermain sambil belajar. Jadi gerakan motoriknya tetap bisa berjalan, pengembangan konsep nalar kritisnya berjalan, pembentukan karakternya berjalan. Selanjutnya, Abdul Muti juga meninjau program Teaching Factory yang telah diterapkan di SMK Muhammadiyah. Program ini dinilai mampu menciptakan lulusan siap kerja yang memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan industri dan peluang usaha. Abdul Muti pun memberikan motivasi kepada para siswa agar tetap semangat belajar dan berusaha menjadi generasi penerus bangsa yang mampu membawa perubahan positif. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Wenda Nura, Tri Julianti melaporkan. Park Hyatt Jakarta berkolaborasi dengan Love Pink Indonesia mengadakan talk show untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini kanker payudara. Acara ini digelar dalam rangka memperingati Bulan Kesadaran Kanker Payudara yang jatuh setiap bulan Oktober. Menyadari pentingnya deteksi dini kanker payudara, Park Hyatt Jakarta berkolaborasi dengan organisasi Love Pink Indonesia mengadakan talk show untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini kanker payudara. Acara ini dihadiri oleh para survivor kanker payudara dan dokter spesialis yang memberikan edukasi kepada peserta, terutama karyawan Park Hyatt Jakarta dan Hyatt Indonesia, agar bisa melakukan deteksi dini kanker payudara.
Jadi kita hari ini mengajarkan bagaimana melakukan sadari, yaitu periksa payudara sendiri. Jadi setiap bulannya. Itu kapan? Itu dilakukan untuk yang menstruasi, yang masih menstruasi di hari ke-7 sampai hari ke-10. Jadi di antara itu dari hari mens pertama. Jadi boleh melakukan sadari. Cancer itu bukan hukuman mati, tetapi apa yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi sedini mungkin untuk mencegah deteksi yang lamban gitu ya, sehingga penanganannya nanti bisa juga menjadi lebih rumit gitu. Jadi semoga teman-teman bisa menjalani tadi sedari pengecekan payudara yang memang secara rutin bisa dilakukan juga di rumah. Dengan melakukan deteksi dini kanker payudara, para karyawan perempuan khususnya bisa menjadi lebih produktif untuk bisa berkarir di setiap bagian sesuai dengan porsinya masing-masing. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi seputar Pilkada 2024. Relawan pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil Suswono menggelar diskusi bedah visi misi pasangan Ridho di kantor DPD Partai Golkar Cikini, Jakarta Pusat. Para relawan membahas tuntas salah satu visi misi pasangan Ridho, yakni hunian terjangkau yang terintegrasi dengan transportasi gratis untuk menjadikan Jakarta kota yang lebih baik. Gabungan relawan Cagup dan Cawagup Ridwan Kamil Suswono membedah visi misi pasangan Ridho terkait program hunian terjangkau yang terintegrasi dengan transportasi gratis yang diyakini mampu membawa Jakarta keluar dari masalah kemacetan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Memiliki konsep dan ide yang brilian, visi misi ini menjadi salah satu daya tarik para relawan dan masyarakat Jakarta dalam menentukan pemimpinnya di masa depan. Dengan kapasitas pasangan Ridho, mereka berharap visi misi ini dapat dijalankan dengan baik. Persoalan di Jakarta ini kan masalah kemacetan. Itu siapapun gubernurnya, macet itu nggak pernah terselesaikan. Nah, ada terobosan baru, inovasi baru yang tentunya keluar dari visi misi pasangan Ridho, yaitu rumah-rumah yang ada di pasar, dibuat perumahan di atasnya dan stasiun dan sebagainya. Ini untuk mengurangi kemacetan. Jadi perumahan dengan transportasi itu memang harus terintegrasi, ya, menyatu dan juga dengan tempat kerja agar orang itu dari kegiatan sehari-harinya di tempat kerja dan rumah itu jaraknya bisa ditempuh dalam waktu yang singkat. Aktifnya para relawan dalam mensosialisasikan sejumlah visi misi pasangan Ridho menjadi salah satu kunci agar masyarakat dapat mengetahui sosok pemimpinnya yang memiliki kapasitas dan pengalaman yang mampu membawa Jakarta lebih baik. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Novan Ahmad Putra, iNews melaporkan. Wapres Gibran Rakabuming Raka meninjau tram tenaga baterai di Stasiun Purwosari, Kota Solo. Tram bertenaga baterai ini digunakan untuk solusi transportasi kota, solusi kemacetan, dan ramah lingkungan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau tram tenaga baterai Sabtu pagi. Gibran tiba di Stasiun Purwosari, Solo sekitar pukul 7.15 WIB. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didampingi PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Gibran melakukan pengecekan ke dalam kereta tram tenaga baterai yang kini tengah dikembangkan oleh PT Inka. Dalam kesempatan tersebut, nampak Gibran mendapatkan paparan dari PT Inka didampingi PT KAI dan PJ Gubernur Jawa Tengah. Hanya sekitar selang 15 menit, Gibran meninggalkan lokasi stasiun Purwosari. Manajer Humas PT Inka menyatakan tram bertenaga baterai ini kedepannya akan menjadi solusi kendaraan umum ramah lingkungan yang akan beroperasi di tengah kota Surakarta. Tentang kunjungan dari beliau, jujur kita sangat surprise sekali atas dukungannya beliau. Tapi yang jelas untuk agenda kenapa kesininya adalah internalnya beliau ya. Iya. Yang jelas ini tadi mensupport PT Inka untuk terus melakukan inovasi teknologinya. PT Inka terus melakukan inovasi teknologinya dalam mengembangkan tram bertenaga baterai. Uji coba akan terus dilakukan mulai tanggal 4 hingga 22 November 2024. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.
Trofi Tour Piala AFF 2024 singgah di kota Jakarta. Para penggemar sepak bola tanah air antusias menyaksikan hadirnya Piala Utama Asia Tenggara. Sementara sambut turnamen bergengsi tersebut digelar coaching klinik bagi anak-anak berbakat dipimpin mantan pelatih Jepang Takeshi Okada. Penggemar sepak bola tanah air antusias sambut hadirnya trofi Piala AFF 2024 yang singgah di Senayan, Jakarta. Trofi tersebut akan diperebutkan seluruh negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Timnas Indonesia U22 juga bertekad untuk merebut trofi bergengsi tersebut, meski harus bersaing dengan sejumlah negara kuat seperti Thailand, Malaysia, hingga Vietnam. 일단 우리 팀은 22세 이하가 나가기 때문에 좀 경쟁에서 좀 떨어질 수도 있지만 그래도 우리 선수들한테 마지막까지 최선을 다할 수 있는 그런 분위기를 만들어서 그래도 끝까지 올라가고 싶은 게 내 솔직한 마음이고. Sementara mereka jelang gelaran Piala AFF 2024 digelar coaching klinik di lapangan ABC Senayan, Jakarta. Mantan pelatih Jepang Takeshi Okada memberikan pelatihan pada anak-anak dari SSB Tuna Sepak Bola Nusantara Football Academy. Latihan semakin seru dengan hadirnya eks-pemain timnas Ryuji Utomo. Latihan juga bertujuan untuk menciptakan bibit muda pemain timnas yang mampu berprestasi di tingkat nasional hingga internasional. Dari Jakarta, Syahriza Zanski, Abdul Rashid melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, hujan es dan angin kencang melanda kawasan Cinangka, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kencangnya angin membuat banyak pohon besar tumbang. Hujan deras dan angin kencang melanda kawasan Cinangka, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Kencang angin bahkan sempat membuat warga ketakutan. Akibat angin kencang, sejumlah pohon besar tumbang dan mengganggu jalan di Jalan Raya Mukhtar. Tidak hanya angin kencang, hujan es juga turun di kawasan itu. Fenomena hujan es itu terdengar keras seperti suara kerikil yang jatuh di atap rumahnya. Hujan es ini sempat membuat warga berlarian mencari perlindungan. Tadi terdengar dari dalam rumah ada suara batu es jatuh gitu, maka saya buru-buru keluar. Ternyata benar hujan es batu. Itu hujannya deras sama angin juga atau gimana? Iya deras, terus angin juga kencang banget sampai gelap juga kondisi di sini. Untuk sementara waktu, akses Jalan Raya Mukhtar belum dapat dilintasi kendaraan karena banyaknya pohon yang tumbang. Sementara itu, menurut BMKG, cuaca ekstrim masih akan terjadi 2 hingga 3 hari ke depan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, PT Bank MNC Internasional Tbk atau MNC Bank menunjukkan kepeduliannya dalam melestarikan lingkungan dengan melakukan penanaman mangrove di hutan lindung mangrove Kapuk, Jakarta Utara. Aksi konservasi ini merupakan bentuk komitmen MNC Bank dalam menjaga keberlanjutan ekosistem di lingkungan baik di darat maupun di laut. Memasuki usianya yang ke-1 dekade, jajaran manajemen MNC Bank bekerja sama dengan MNC Peduli dan Filantra melakukan penanaman 200 bibit mangrove di hutan lindung mangrove Kapuk, Jakarta Utara. Kegiatan konservasi ini merupakan salah satu cara MNC Bank yang selalu berupaya menjaga ekosistem mangrove yang mampu menyerap karbon sehingga dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim serta melestarikan ekosistem laut dan darat. Konservasi mangrove nantinya juga diharapkan bisa menyelamatkan lingkungan sekitar dari abrasi air laut yang bisa mengganggu kegiatan masyarakat sekitar. Ini untuk memperingati bagian dari 1 dekade ulang tahun MNC Bank yang bertepatan di tanggal 15 Oktober ini. Ini juga merupakan wujud nyata dari MNC Bank untuk berkontribusi terhadap pencapaian Sustainability Development Goals atau SDG yang merupakan komitmen global dan nasional. Kegiatan penanaman mangrove ini merupakan bentuk kepedulian MNC Bank dan juga sebagai tanggung jawab untuk memberikan aksi corporate social responsibility kepada masyarakat. Dari Jakarta, Naura Syafikah, Muhammad Seto, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi yang menginspirasi pemirsa. Bosan dengan wisata pantai dan pegunungan? Anda baiknya mencoba wisata yang satu ini. Menyusuri keindahan hutan mangrove di pinggiran wilayah Denpasar Selatan dengan kano. Seperti apa ya keseruannya? Berikut liputannya.
Objek wisata hutan mangrove atau dikenal dengan hutan bakau di wilayah Denpasar Selatan menjadi salah satu pilihan rekreasi bagi para wisatawan. Hutan mangrove ini kerap dikunjungi pada akhir pekan atau hari libur. Menggunakan bot maupun kano, pengunjung bisa menyusuri luasnya hutan mangrove di atas air dengan santai. Di kawasan ini pengunjung juga dapat menikmati indahnya hamparan hutan bakau sambil bisa bersuah foto, melihat tol Bali Mandara dari kejauhan. Juga terlihat megahnya patung Garuda Wisnu Kencana serta lokasi teduh bagi para pemancing. Di tol tadi lumayan sih untuk arusnya, cuman overall it's okay. Luar biasa. Untuk liburan cocok banget sih ke sini. Kita bisa sepuasnya gitu. Saya mau kita rekreasi atau kita mancing, kita puas. Kedis Wardika, pengurus kelompok nelayan Simbar Segara, mengatakan di akhir pekan banyak wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang datang. Sekali masuk, Anda pun akan dapat menyusuri wisata hutan bakau yang dikelola kelompok nelayan ini sepuasnya tanpa dibatasi waktu. Bagaimana? Anda tertarik menjelajahi keindahan hutan bakau dengan kano? Dari Denpasar, Bali, Indira Ari melaporkan. Ya, kita jalan-jalan ke Jawa Timur nih. Bagi Anda pecinta kuliner pedas, Anda wajib mencoba ayam pedas godong gedang. Kuliner khas warga lereng Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Gurihnya ayam kampung berpadu dengan kuah rempah pedas wajib jadi pilihan. Ya, inilah menu ayam pedas godong gedang. Kuliner khas sebuah warung makan di lereng Gunung Semeru, tepatnya di Desa Tambahrejo, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Meski terlihat sederhana, soal rasa tak perlu diragukan, lantaran menggunakan bahan ayam kampung muda dan ragam bumbu rempah segar. Cara membuatnya pun cukup mudah. Aneka bumbu rempah yang sudah dihaluskan, disangrai tanpa minyak hingga aromanya keluar. Kemudian tuang santan segar, lalu masak hingga mendidih. Selanjutnya daging ayam kampung yang sudah dimarinasi dimasak dalam kuah pedas hingga bumbu meresap sempurna. Yang spesial, ayam pedas disajikan di atas daun pisang sehingga memiliki cita rasa dan aroma yang otentik. Rasanya enak, rempah-rempahnya kerasa, kuahnya mantul. Kalau tekstur ayamnya sendiri? Tekstur ayamnya ini matang, juicy dalamnya. Jadi aku suka tekstur ayamnya kayak gini, aku suka. Nah, bagi Anda penyuka masakan pedas, menu ayam pedas daun pisang ini dijamin dapat memanjakan lidah. Kelezatan dan rasanya yang khas akan berkesan dan membuat siapapun yang menikmatinya selalu ingin kembali mengecap menu khas lereng Gunung Semeru ini. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ingin berwisata di alam terbuka sambil menikmati beragam wahana seru. Nah, Anda bisa nih datang ke tempat yang satu ini, di mana Anda bisa menjajal beragam wahana permainan hingga berkeliling danau dengan perahu atau sepeda air. Berkunjung ke Taman Buah Mekarsari, Bogor, Jawa Barat, selain bisa memetik buah, pengunjung anak-anak dan dewasa bisa menikmati beragam permainan menarik di destinasi wisata edukatif ini. Di antaranya ada outbound yang menguji ketangkasan dan daya fokus anak meski berpacu dengan adrenalin. Jangan khawatir, anak-anak pun dilengkapi alat pengaman serta petugas yang mengawasi. Usai bermain outbound, pengunjung bisa beristirahat sejenak sambil menjelajah wisata The Farm. Di sini anak-anak bisa berinteraksi dengan beragam hewan seperti ikan, kambing, kelinci, dan burung sekaligus memberi makan. Nah, menunggangi kuda pun bisa menjadi pilihan. Oke pemirsa, sekarang saya mau coba salah satu wahana yang lumayan memacu adrenalin yang ada di Taman Buah Mekarsari, yaitu ATV. Sekarang kita mau coba lihat treknya. Ikutin saya. Bagi pengunjung dewasa, bermain motor ATV layak dicoba. Jalur yang aman namun menantang semakin menambah keseruan. Permainan panahan bersama kerabat pun mewarnai pengalaman berwisata. Setelah bermain berbagai wahana, berkeliling danau menggunakan perahu naga sambil menikmati angin semilir, pemandangan sekitar bisa menutup jelajah satu hari wisata yang masih terus dikembangkan ini. Kita ada banyak rencana pengembangan ya, seperti di danau ini. Kita lihat di sana itu kan ada
pulau ya, itu pun akan kita kembangkan nanti. Kemudian termasuk permainan airnya, wisata airnya, karena kita punya potensi yang luar biasa di air, kita akan kembangkan wahana airnya. Menawarkan berbagai macam rekreasi alam yang menyenangkan, pengunjung berbagai kalangan sangat menikmati hari libur mereka. Sama suami, sama teman-teman tetangga. Tadi, alhamdulillah enak dan indah tempatnya juga. Domba, ngasih makan kelinci, ngasih makan ikan, terus lihat ada marmut sama ke rumah hobbit. Domba sama kelinci sama sama burung sama kasih makan ikan. Seru nggak? Seru. Sekali lagi yang keras, seru nggak? Seru. Wisatawan pun cukup merogoh kocek Rp35.000 hingga Rp60.000 untuk bisa menikmati berbagai wahana permainan di Taman Buah Mekarsari. Pemirsa, selain wahana yang udah saya coba tadi, pemirsa juga bisa coba wahana lain yang banyak banget di Taman Buah Mekarsari ini. Jadi tunggu apa lagi? Atur jadwal dan ajak keluarga ke Taman Buah Mekarsari. Dari Bogor, Jawa Barat, Hamzah Hasibuan, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan peserta dari berbagai stakeholder antusias berlari 5 km di Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kegiatan Fun Run ini digelar dalam rangka memperingati Hari Listrik Nasional yang ke-79. 300 peserta dari berbagai daerah semangat mengikuti kegiatan PLN Up 3 Cikarang Fun Run 5K di parkir F Ion Mall Delta Mas Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan bagian dari memperingati Hari Listrik yang ke-79 dengan energi baru untuk Indonesia maju. Bersinergi dengan berbagai stakeholder, kegiatan Fun Run ini sebagai sarana bagi seluruh partisipan untuk berkontribusi terhadap pengentasan ketimpangan akses listrik melalui kegiatan Light Up the Dream. Ini rumah sakit Mitra Keluarga Delta Mas. Oke, Ibu. Untuk kedepannya kami terus bersinergi dengan seluruh forkopimda yang ada di Kabupaten Bekasi untuk terus bekerja sama dalam rangka khususnya dalam bidang kelistrikan. Kita mengharapkan bisa dengan acara ini kemudian membawa kita semakin bersinergi, baik itu dengan Pemda Kabupaten Bekasi maupun dengan stakeholder terkait. Lewat kegiatan Fun Run 5K ini, PLN Up 3 Cikarang berkomitmen terus untuk membangun kebersamaan untuk menerangi negeri dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, puluhan warga Carita, Pandeglang, Banten rebutan ikan cireng yang melompat ke daratan. Sementara di Blora, Jawa Tengah, sebuah helikopter milik TNI Angkatan Darat mendarat darurat di area persawahan menggegerkan warga. Sebuah fenomena langka terjadi di Pantai Carita, Pandeglang, Banten, Sabtu sore. Ribuan ikan ini tampak meloncat ke daratan. Warga dan pengunjung pantai nampak antusias memunguti ikan-ikan yang mereka sebut sebagai ikan cireng tersebut. Banyak yang mengaitkan fenomena ini dengan kemungkinan perubahan cuaca atau tanda peringatan akan bencana alam. Diduga ikan loncat ke daratan akibat perubahan kondisi air laut seperti penurunan kadar oksigen, perubahan suhu, atau adanya gangguan dari arus laut yang membuat ikan-ikan mencari tempat yang lebih aman. Itu buat apa itu? Ikan apa itu yang bisa dipakai? Ada ketensi situ Pak, kadang-kadang di pur itu, ikan itu. Bapak juga ikut ngambil Pak? Sering ya. Emang ini timbulnya? Baru ada lah 1,5 bulan lah. Meski menurut warga ikan jenis cireng ini tidak laku dijual di pasaran, banyak durinya, namun warga tetap mengambil ikan untuk dijadikan kebutuhan konsumsi keluarga. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Warga langsung mendatangi untuk melihat helikopter milik TNI Angkatan Darat yang mendarat darurat di area persawahan Dukuh Tindik, Desa Kadengan, Kecamatan Randu Blatung, Blora, Jawa Tengah. Helikopter yang membawa 10 orang itu terpaksa mendarat darurat. Beruntung seluruh penumpang selamat. Polisi langsung memberi garis polisi agar warga tidak mendekat ke helikopter. Saksi mata mengatakan sebelum mendarat darurat, helikopter sempat terbang rendah.
Belum diketahui penyebab helikopter jenis Mi-17 buatan Rusia itu mendarat darurat. Namun sejumlah teknisi dari Angkatan Darat terlihat memeriksa mesin heli tersebut. Diduga ada kerusakan mesin di heli itu. Dari sana kok dengarannya nggak keras, terus landingnya kok gini turun begitu dari rumah saya itu. Jam berapa Pak itu mungkin? Jam 7-an. Itu berarti heli sempat terbang rendah Pak ya? Ya, terbang rendah dari sana, dari arah timur. Sebelumnya, helikopter terbang dari Surabaya hendak menuju Semarang sebelum terpaksa mendarat darurat. Saat ini, teknisi TNI AD masih memeriksa mesin heli tersebut. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas News pagi akhir pekan hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Dan sesaat lagi Anda bisa menyaksikan serangkaian peristiwa lainnya di program Jurnal Lintas bersama rekan Premana Tenaya. Saya Angelika Devaga mundur diri, selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.